Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pembahasan masalah kasus seorang guru yang digunduli oleh polisi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Hadi Sutriana, yang kedua Harun, dan yang ketiga Noris Subhi. Permasalahan ini berawal dari sebuah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan SMPN 1 Turi Sleman. Dalam kegiatan ini, para peserta diminta untuk melaksanakan kegiatan susur sungai pada hari Jumat 21 Februari 2020. Dalam berita Kompas, ada 249 siswa yang mengikuti kegiatan. 239 selamat dan 10 orang tewas. Namun, para pembina tidak ada di lokasi tersebut. Oleh karena itu, polisi menetapkan 3 orang tersangka yang tak lain adalah pembina pramuka. Mereka dianggap lalai dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, mereka terjerat pasal 359 dan 360 KUHP. Pasal 359 yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang atau kelalaian ataupun kesalahan kurang hati-hati, dihukum paling lama 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan. Pasal ini berkaitan dengan pasal 360 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa karena kelalaian menyebabkan orang lain luka berat, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau 1 tahun kurungan. Kebijakan alternatif yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Kebijakan ini hampir mirip seperti sebelumnya, namun kenapa polisi harus menggunduli? Padahal ini bukan tindakan kriminal ataupun pembunuhan yang berencana. Kebijakan yang kami rumuskan adalah menghukum paling singkat 1 tahun kurungan dan paling lama 3 tahun karena kelalaian seorang yang menyebabkan sakit atau meninggal, namun tidak akan diperlakukan layaknya seorang kriminal atau pembunuh. Dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang membuat kami tidak diperkenankan untuk keluar rumah, jadi kami menggunakan cara alternatif, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp untuk melakukan wawancara. Di sini ada wawancara dari Ahmad Hanif Sidik. Beliau menjawab, ya, menurut saya pribadi, mengenai kasus dan alternatif yang kalian rumuskan cukup setuju, karena kasus ini bukan kasus pembunuhan ataupun kriminal. Saya agak tidak setuju dengan sikap penegak hukum bahwa mereka sampai digunduli seperti itu. Bak seorang kriminal, tapi mau apa lagi, hukum tidak pandang bulu. Semua harus rata. Saran, kenapa para koruptor nggak seperti itu saja? Begitu menurut saya. Kebijakan baru yang telah kami rumuskan. Kebijakan terbaru yang kami rumuskan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu untuk kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan luka ataupun kematian tanpa adanya rencana atau pembunuhan, yaitu dihukum dengan waktu 1 tahun kurungan atau 3 tahun penjara dan denda minimal 90 juta rupiah. Kebijakan ini hanya sedikit mengubah dari kebijakan sebelumnya. Pro dan kontra dari kebijakan baru. Pro, ada yang setuju dengan kebijakan yang kami buat. Berdasarkan kebijakan kami, menurutnya sesuai karena hukum berat. Itu jika melakukan pembunuhan atau menyebabkan orang sakit, jika itu disengaja dan tindakan kriminal. Kontra, kontra dari kebijakan kami adalah tidak setuju karena menyebabkan luka bahkan kematian bagi seseorang, walaupun itu kelalaian. Itu harus dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku, yaitu pasal 359 dan 360 KUHP. Gambaran dari kebijakan yang akan kami usulkan. Gambaran pelaksanaannya yaitu, yang pertama, kami melakukan edukasi terhadap masyarakat. Selanjutnya, jika mendapat respon positif dari masyarakat dan diterima dari masyarakat, kami mengajukan persetujuan kepada pemerintah apakah bisa diterima ataukah tidak. Kritik dan saran. Kritik untuk kasus kali ini, walaupun menyebabkan kematian karena kelalaian dan menyebabkan muridnya meninggal, tolong penegak hukum jaga wibawanya terlebih dahulu.
Jangan diperlakukan bak seorang kriminal, walaupun begitu mereka itu adalah seorang guru. Saran, alangkah baiknya jika kita mengadakan sesuatu dan amanah sebuah tanggung jawab agar selalu menjaga kepercayaan dan tanggung jawabnya. Terima kasih, sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.